Cerita novel reinkarnasi Dr. Genius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab 861. Merasakan benda asing, bola mata Ruan Mingzeng hampir terbang, dan dia segera membuka mulutnya lebar-lebar, takut pecahan kaca akan menembus mulutnya. Si Chen dengan tenang memasukkan beberapa potong pecahan kaca ke dalamnya, dan baru kemudian dia mencibir dan melonggarkan kerah bajunya. Ini benar-benar, tidak bisakah kamu menelan seluruh cangkir, mengapa, setengahnya tidak bisa bekerja? Petik 2. Ya. Ruan Ming menangis, mulutnya berisi pecahan kaca, dan ketika dia bergerak, dia akan menembus selaput lendir mulutnya, dan rasa sakitnya menusuk. Si Chen memandang Ruan Mingzeng dengan dingin, kali ini aku akan melepaskanmu, dan lain kali aku berani berbicara omong kosong, itu tidak akan menjadi akhir ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke tim Huaxia, dan Nguyen Min yang terluka segera didukung oleh tim Vietnam Selatan dan mencoba mengeluarkan pecahan dari mulutnya untuknya. Nguyen Min sangat kesakitan sehingga dia hampir pingsan, dan dia jelas tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan buru-buru dibantu keluar dari venue. Mata tajam si Chen menyapu Qi Dacheng, dan kemudian dia diam-diam menarik kembali. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, kaki Qi Dacheng lemah, dan dia hampir tidak duduk di tanah. Melihat nasib Ruan Mingzeng, dan pengawal kekar yang ditampar dan terbang, Qi Dacheng takut di dalam hatinya. Sekarang dia bodoh, dan dia tahu bahwa si Chen sama sekali tidak sederhana. Dia memiliki beberapa penyesalan tentang mengapa dia ingin memprovokasi orang ini, jika si Chen ingin membalas dendam pada dirinya sendiri. Semakin Qi Dacheng memikirkannya, semakin takut dia, dan tanpa sadar mengecilkan kepalanya, takut menarik perhatian si Chen dan menyebabkan bencana yang tidak masuk akal. Putaran pertama kompetisi berjalan cepat, dan tidak lama bahkan sebelum tim yang paling lambat pun selesai. Peringkat akhirnya keluar, tim Huaxia tempat pertama tidak memiliki ketegangan, tim Wuguo tempat kedua, dan tim Koryo tempat ketiga memimpin tim Yehuda dengan selisih sedikit. Bab 862. Tim Huaxia berhasil memenangkan merah pembukaan, dan Qian Baobao dan Pang Bo bangga akan hal itu. Mereka mendengarkan panitia penyelenggara mengumumkan bahwa pertanyaan kedua hari ini adalah debridemen dan penyembuhan di lingkungan non-bedah. Benar saja, kaum Uighur justru mencuri pertanyaan kedua dan ketiga, dan tampaknya pertanyaan ketiga tidak akan terkejut. Hanya si Chen, Qin Kawasuke-san, dan Hirota Muraki yang tahu tentang masalah ini sebelumnya, dan yang lainnya tentu saja tidak siap. Akibatnya, semua orang kacau dan gugup, dan tim Huaxia tidak terkecuali. Masih sama seperti sebelumnya, rumah sakit kedua bergerak di rumah sakit kedua, rumah sakit kota terlibat di dalamnya, dan kali ini pusat di sekitar semua orang secara alami adalah si Chen, yang ingin meminta nasihatnya. Si Chen, bagaimana kita menghadapi pertanyaan tes ini? Iya, lingkungan non-bedah, kita tidak siap sebelumnya, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Dalam menghadapi pertanyaan semua orang, si Chen dengan tenang melambaikan tangannya, jangan main-main dengan diri kita sendiri, mari kita lihat lingkungan non-bedah seperti apa itu. Meskipun masalah itu diperoleh melalui kenyamanan tim Uighur, pasien spesifik belum melihatnya. Diperkirakan penyelenggara tidak akan menyediakan pasien kali ini, jika ini masalahnya, itu akan menjadi biaya yang besar. Jangan bicara tentang bagaimana menemukan begitu banyak pasien. Jika terjadi kesalahan, luka pasien tidak dibersihkan, dan konsekuensinya bisa besar atau kecil. Sementara semua orang menunggu, banyak prostesis medis didorong oleh meja operasi. Semua orang merasa lega bahwa karena mereka boneka, tekanan psikologis mereka jauh lebih sedikit, dan mereka tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari operasi. Hal yang sama adalah tim yang terdiri dari dua boneka, lukanya disatukan di sisi pinggang kiri, seukuran kepalan tangan bayi. Lecetnya tidak dangkal, sepotong kulit dan dagingnya rusak, dan jelas bahwa jahitan bedah diperlukan setelah dibersihkan. Bab 863. Pada saat ini, para ahli Yuan kedua dan Direktur Provinsi Donglai berantakan, dan sulit untuk mempertahankan pengendalian diri sama sekali, dan mereka memandang si Chen dengan tidak percaya. Dan si Chen selalu tenang seperti angin, memegang lengannya dan berdiri santai di tempatnya. Yakinlah, tunggu, setelah 15 menit, kita akan menang. Kanekawaji melihat ke sisi ini dengan wajah bingung, tidak tahu apa yang membuat tim Huaxia bersemangat. Operasi mereka sedang berlangsung dan diperkirakan akan berakhir dalam waktu sekitar 1 jam atau lebih. Ini sudah merupakan operasi tulang belakang yang cepat,
Tetapi saya tidak tahu mengapa, tetapi Kanekawa Sukezo memiliki firasat buruk di hatinya. Segera, saat wasit tergagap untuk mengumumkan kemenangan tim Huaxia, adegan itu menjadi sunyi senyap. Kanekawa Suke tidak bisa mengurus operasinya, dan berjalan keluar dari ruang operasi dengan tergesa-gesa, dengan marah memprotes, ini adalah operasi tulang belakang yang sangat keras, bagaimana bisa begitu ceroboh. Petik 2. Di tengah kemarahan, dia masih memiliki akal sehat, dan tidak berani menanyai penyelenggara di tempat, jika tidak, dia akan berseru bahwa ada adegan gelap dalam game ini. Meskipun Li Qingzheng dari tim Koryo juga merasa konyol, dia masih menekan semua keraguan. Dalam kasus operasi ini, ia diharapkan untuk mengejar ketinggalan dengan tim Uighur, dan memutuskan untuk mengabaikan begitu banyak untuk saat ini, dan pertama-tama meletakkan tim Uighur. Brigade Yudas begitu kuat sehingga mereka menghentikan operasi langsung di tempat, dan sekelompok besar orang semua berlari untuk menonton. Tim Delhi awalnya mengira mereka dapat mencapai hasil yang baik, tetapi setelah mendengar bahwa si Chen benar-benar menang, mentalitas mereka runtuh dalam sekejap, ada kesalahan besar, dan alarm prostesis medis berbunyi putus asa. Para ahli tim Delhi yang salah arah melemparkan peralatan di tangan mereka dengan frustrasi dan duduk dengan kepala tertunduk, merasa seperti ribuan kuda draft yang mengaum melewatinya. Qitongzu dan yang lainnya seperti anak-anak terlantar, sangat menyedihkan. Meskipun itu juga tim Huaxia, semua orang memperlakukan mereka seperti udara, dan mereka tidak melihat mereka dari awal hingga akhir. Beberapa orang bahkan merasa bahwa mereka merusak pemandangan dan meminta penyelenggara untuk mendorong bilik bedah mereka ke samping dan tidak menghalangi. Moral rumah sakit kota telah jatuh ke ekstrim, Qitongzu telah melepaskan pekerjaan organisasi, seluruh operasi tergantung pada pengalaman semua orang, konvergensi dan keterbelakangan komando, proses mereka saat ini dapat dibayangkan. Wajah Qidacheng pucat, dan dia duduk di kursi istirahat di sebelahnya, merasa seperti orang bodoh. Setelah datang ke kompetisi, dia menemukan bahwa semuanya berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada yang mengenal Profesor Ma yang sama sekali, belum lagi, kekuatan yang ditunjukkan oleh tim Wuguo dan tim lain bahkan lebih kuat untuk membunuh mereka lagi dan lagi. Hal yang paling ironis adalah dia membenci si Chen 2 kalimat segera setelah dia memiliki kesempatan, dan jarum perak di satu tangan adalah baju besi yang dibuang yang membunuh seluruh tempat. Ini hanya 3 pertanyaan, Yuan kedua mendapat 2 yang pertama dan 1 detik dengan bantuan si Chen, apakah dia sedang bermimpi? Ketika Brigade Yudas menyerah begitu saja menjawab pertanyaan dan operasi untuk datang dan menonton, konferensi itu jatuh ke dalam suasana yang aneh. Beberapa tim masih bersikeras untuk menjalani operasi, tetapi banyak tim telah mengirim orang untuk mengamati dan belajar. Ruang operasi transparan di depan rumah sakit kedua penuh sesak dengan orang-orang, cukup ramai. Kalian di belakang, ada kekacauan besar di sisi tim Uighur, kalian semua profesional, dan kalian mencoba untuk mendapatkan yang kedua. Li Qingzheng tidak bisa duduk diam, dan ketika dia menemukan bahwa baik Hirota Muraki maupun Kanekawa Suke tidak linglung, dia dengan tegas meninggalkan ruang operasi dan berlari untuk menonton. Bab 864. Si Chen hanya mengatakan beberapa patah kata tentang teknik yang digunakan dalam akupuntur dalam pengobatan, dan mengatakan bahwa dia, sekali, pada kenyataannya, pengalaman eksperimental pada Pangbo baru kemarin, yang membuat para penonton kagum pada perawatan jarum perak yang mengerikan. Orang-orang dari Brigade Yudas berseru, sungguh menakjubkan, kalian orang-orang Tionghoa memiliki pepatah lama yang disebut memukul ternak di pegunungan, dan itu terlalu vulgar untuk digunakan di sini. Petik 2. Hanya saja pengobatan Tiongkok atau akupuntur adalah bidang yang sama sekali tidak dikenal dan linglung bagi mereka, dan hanya kecemburuan yang tersisa. Adik kecil si Chen, pastikan untuk mengajariku 1,5 gerakan. Begitu Li Qingzheng membuka mulutnya, para ahli di sekitarnya langsung jatuh melalui kacamata mereka. Salah satunya adalah seorang ahli top yang terkenal di Asia dan di seluruh dunia, dan yang lainnya hanyalah 20 sesuatu biasa yang dikatakan bahkan bukan seorang dokter yang berpraktik. Tapi, di depan semua orang, yang pertama benar-benar meminta nasihat yang terakhir. Dan sikapnya sangat rendah hati, seperti seorang siswa sekolah dasar yang dengan rendah hati meminta nasihat, apa yang salah dengan dunia. Si Chen tidak menolak Li Qingzheng, dan ada banyak teknik akupuntur medis, bahkan pada rakyat. Dan apa yang dia kuasai bukan hanya teknik medis, menurut pemahamannya tentang tubuh manusia dan penguasaan kekuasaan, tidak peduli bagaimana Li Qingzheng belajar, itu hanya kulit. Orang-orang dari tim Vietnam Selatan benar-benar tidak dapat melihatnya, dan dengan marah berkata,
Apakah menurut Anda akupuntur begitu mudah dilakukan? Tim Huaxia juga telah mengambil banyak risiko kali ini, bukan? Apakah sulit untuk melakukan penyakit tulang belakang, penyakit ortopedi apa yang dapat disembuhkan dengan beberapa suntikan? Saya tidak berpikir Anda harus memiliki banyak harapan dalam pendekatan semacam ini. Kata-kata tim Vietnam Selatan merendahkan tim Huaxia. Namun, Si Chen hanya membutuhkan penghinaan seperti itu, jadi dia menuruni bukit dan berkata, "Iya, warisan medis memadatkan kebijaksanaan leluhur. Akupuntur tangan pertama saya tampaknya baik, tetapi berkali-kali juga perlu mengandalkan keberuntungan dan kesempatan, dan semua orang tidak boleh terlalu iri." Dokter Si benar-benar sederhana dan keras, tidak hanya memiliki tingkat pengobatan yang tinggi, tetapi juga memiliki kepribadian yang sangat terukur. Ia tidak sombong, tidak terburu nafsu, tidak berkibar di hadapan pujian, akan ada pencapaian besar di masa depan. Ini tidak seperti beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan sendiri, dan mereka masih sangat ingin merendahkan orang yang memiliki kemampuan. Kecemburuan semacam ini tidak disarankan. Semua orang menganggukkan kepala, pada kenyataannya, mereka ingin menjalin hubungan yang baik dengan Si Chen. Saat berbicara untuk Si Chen, mereka diam-diam menertawakan tim Vietnam Selatan, dan tim Vietnam Selatan yang marah tidak punya tempat untuk menembak, dan moral seluruh tim rendah. Rekan-rekan tim Vietnam Selatan, Anda juga harus mengisi bahan bakar, dan berusaha untuk tidak menggunakan negara asing untuk segala sesuatu di masa depan. Dokter mengandalkan pelatihan asing, peralatan tergantung pada impor asing, obat-obatan dibeli oleh negara asing, dan bahkan rumah sakit membutuhkan orang asing untuk membantu membangun. Hahaha. Ada tim yang belum pernah berurusan dengan tim Vietnam Selatan, tertawa dan memanfaatkan saat ini untuk jatuh ke dalam sumur. Para ahli Vietnam Selatan segera bertengkar dengan mereka, dan pemandangan itu penuh dengan kebisingan. Oke, sekarang mari kita mulai pertanyaan keempat. Diam, semua orang adalah seorang dokter, jangan terlalu banyak perubahan suasana hati di depan meja operasi. Wasit terbatuk 2 kali, dan ketika semua orang kembali ke posisi mereka, dia pertama kali mengumumkan hasil dari pertanyaan ketiga, dan kemudian mengumumkan pertanyaan keempat. Tim Uighur berada dalam kekacauan, dan baru saja tim Koryo benar-benar mencuri ayam untuk memilih tempat kedua, kurang dari 5 detik di depan mereka. Marah, Kanekawa Sukesanichi menyemburkan darah tua ke mulut tenggorokannya, tapi dia tidak marah dengan wajahnya, belum lagi betapa tidak nyamannya itu. Jin Chuanjun, sekarang masalah, 3, 10 hingga 9 pertanyaan stabil pertama. Kami sebenarnya hanya mendapat tempat pertama. Pohon Hengtian murah samar-samar bisa melihat noda keringat di dahinya, kita tidak bisa kehilangan tangan kita lagi. Petik 2. Bab 865. Namun, tim Delhi telah lama kehilangan kualifikasi untuk menjawab pertanyaan ini, dan tidak masalah peringkatnya. Hanya saja sirene ini benar-benar memalukan bagi mereka, dan mereka hanya malu pada diri mereka sendiri di hadapan mata menghina teman-teman mereka. Sepertinya jawaban yang tidak memungkinkanmu untuk berpartisipasi dalam pertanyaan ini benar-benar benar, kamu hanya sembrono. Instrumen penyelamat hidup tidak dapat dijamin bersih, beraninya untuk langsung menjahit luka pasien. Petik 2. Direktur wasit datang untuk melihatnya, dan janggut yang marah hampir meledak, dan dia membuang tangannya dengan wajah hitam. Tegurannya membuat tim Delhi semakin tidak bisa dipertahankan, ingin sekali menemukan celah di tanah di tempat. Hasil akhirnya mengejutkan, meskipun tim Huaxia memiliki debridemen tercepat, pekerjaan jahitan dan tindak lanjut bedah tertinggal 2 ketukan, dan itu terikat untuk kedua dalam kecepatan dengan tim Koryo. Selain tim Uighur yang diharapkan, tim juara I juga memasukkan tendangan yang kuat. Membandingkan kecepatan sisi halaman kedua, Kitongzu dan yang lainnya baru saja mulai menjahit di penghujung hari mereka, dan kecepatannya hanya 18.000 mil di belakang. Pada saat ini, di hadapan ucapan selamat dari Asosiasi Medis Provinsi Donglai, Li Bailin dan yang lainnya tentu saja gembira, tetapi Kitongzu dan yang lainnya memiliki wajah muram. Karena pertanyaan ini Ma yang tidak bisa banyak membantu, celahnya sekilas jelas. Celah besar membuat mereka tidak bisa mengucapkan setengah kata, dan sulit untuk melihat Tiang dengan wajah cemberut. Li Qingzheng melihat peringkatnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya kali ini tim Huaxia benar-benar bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa jarum dapat digunakan pada kesempatan ini. Tidak ada ngengat di tim Wokin, tapi Sukezo Kanekawa dan Muraki Hirota masih sedikit tidak puas. Lagi pula, ada tim Yudas yang diikat untuk tempat pertama,
dan mereka tidak dapat dengan sederhana dan rapi menginjak semua orang di bawah kaki mereka. Bagaimana mereka bisa rela? Tidak masalah, Jin Chuanjun, ayo terus bekerja keras. Hiramura dan Sukezo Kanekawa saling menyemangati, dengan percaya diri menunggu pertanyaan berikutnya tiba. Mereka sangat siap untuk masalah ini, dan mereka pasti bisa menjatuhkannya dengan keuntungan menghancurkan. Penyelenggara mengumumkan pertanyaan ketiga, yang memang merupakan masalah pengobatan bagi pasien dengan penyakit tulang belakang. Si Chen berspekulasi bahwa itu harus menjadi prostesis lain, dan tidak ada cara untuk menemukan pasien dengan penyakit yang sama pada saat yang sama. Saat prostesis medis baru didorong, Li Bailin dan yang lainnya segera memulai pemeriksaan komprehensif. Dokter kecil, hal terakhir yang saya kuasai dalam operasi adalah departemen tulang belakang, dan neurologinya cukup berkualitas, jadi saya akan menyenangkan Anda kali ini. Dalam menghadapi masalah ini, Li Bailin juga sedikit rumit, dan menugaskan para ahli ortopedi, tulang belakang, dan neurologi ke Si Chen. Si Chen mengangguk, dan dia mengikuti tes selangkah demi selangkah, dan kemudian menunggu para ahli untuk memeriksanya. Hampir dapat dipastikan bahwa segmen ketiga tulang belakang toraks memiliki cembung abnormal luar dan membutuhkan sayatan bedah untuk pengangkatan. Para ahli di departemen tulang belakang sangat cepat dan memberitahu Si Chen setelah menentukan gejalanya. Baiklah, saya akan mencobanya dulu, tetapi Anda tidak dapat melakukannya dan kemudian Anda akan menjalani operasi untuk memotongnya. Si Chen Yuguang meliriknya, hanya untuk melihat bahwa gerakan tim Koryo dan tim Uighur secara ajaib seragam, yang semuanya dipotong dengan pembedahan dan kemudian didiagnosis dengan nanobots. Kedua belah pihak berada di ruang bedah steril transparan, dengan gugup membuat persiapan praoperasi. Bab 866. Tim Goryo adalah pisau utama adalah ahli lain, tim Uighur adalah Hengtian Muraki, Kanegawa Sukezo bermain tangan, jelas Hengtian lebih baik dalam operasi semacam ini. Kemajuan tim Yudas tidak lambat sama sekali, dan tim lain berbeda dalam tingkat keterbelakangan. Beberapa skuad lain tidak mengatakan bahwa tim Vietnam Selatan bahkan belum mengkonfirmasi kondisi medis sampai sekarang, yang benar-benar konyol. Di tim Huaxia, Li Bailin penasaran untuk meminta nasihat Si Chen, tulang belakang yang menonjol seperti itu sebenarnya bisa dihilangkan dengan akupuntur. Petik 2. Si Chen menunjuk ke diagnosis yang dibuat oleh para ahli di departemen tulang belakang, cembung ini relatif mudah dihilangkan dalam klasifikasi Anda, yang satu tidak memerlukan kuku pedikel, dan yang lainnya tidak memerlukan obat yang ditargetkan khusus untuk pemulihan nanti, yang dapat diselesaikan di dalam tubuh. Titik akupuntur manusia memiliki efek yang sangat misterius, dan Anda dapat melihat efeknya. Si Chen seolah-olah mengatakan bahwa dia akan membiarkan ahli lain menunggu hasilnya terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya, dia sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengobatinya. Dia terus mengambil jarum di kotak jarum, menyentuh titik akupuntur di belakang boneka medis dengan tangannya untuk menyentuh dan menilai, dan kemudian satu persatu, 7 atau 8 jahitan dikemas dengan padat. Pada saat ini, sayatan tim Uighur telah dilakukan dengan langkah fasia yang dalam, dan langkah selanjutnya adalah memotong ligamen suprakuprasi, dan tim Koryo bahkan lebih cepat dari mereka. Tim Huaxia, apakah kamu gila dan benar-benar berpikir bahwa akupuntur dapat menyembuhkan semua penyakit? Kanekawa Suke tidak tahan lagi, jika ini benar-benar masalahnya, apa yang kamu ingin kami lakukan dengan operasi, dan jika semua orang dilengkapi dengan sekotak jarum, tidak akan ada masalah yang terpecahkan. Petik 2. Artinya, tim Huaxia pasti kehilangan hatinya dan menjadi gila, dan benar-benar berpikir bahwa jarum perak dapat menyelesaikan semua masalah. Pertunjukan kepala itu lucu, berlari ke sini untuk menunjukkan rasa keberadaan, rasa malu pada orang-orang. Tim Delhi, yang membenci Si Chen, mengikuti Ying He, ingin mengusir Si Chen dari kompetisi berdasarkan ejekan. Kali ini tim Delhi berkembang dengan lancar, meskipun masih belum ada tempat untuk pertanyaan ini, tetapi selama kecepatannya cukup cepat, ia masih dapat menunjukkan kekuatannya. Orang-orang dari tim Vietnam Selatan adalah yang terakhir untuk mengkonfirmasi gejalanya, dan wajah mereka tidak merah dan jantung mereka tidak berdetak, dan mereka berteriak, mungkinkah beberapa jahitan dapat disembuhkan dengan ditabrak mobil, darah dapat mengalir mundur, tulang dapat dihubungkan, dan kulit dapat disembuhkan. Petik 2. Si Chen tidak repot-repot membantah yang lain, dan dengan santai mengguncang tim Vietnam Selatan, berhenti bicara, nomor 1 kedua dari belakang. Beberapa kata berkibar ringan, dan orang-orang dari tim Vietnam Selatan tersedak dan wajah mereka memerah, dan mereka sangat marah.
Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang bantahan, industri ini sangat realistis, dan kekuatan terbelakang akan diejek. Ini benar-benar aneh, Anda tahu, apakah tonjolan pada prostesis medis bergetar lembut. Di depan instrumen, Li Bailin dan yang lainnya melihat perubahan prostesis medis dengan ngeri, dan mata mereka menatap hingga batasnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, terdengar suara samar, mengklik, dan sudut tonjolan tiba-tiba hancur, perlahan mulai menyebar dan membusuk. Ini diikuti oleh tonjolan dekomposisi lainnya. Kecepatan ini tidak terlalu cepat, dalam 2 menit sebagai satuan waktu. Namun, jika Anda membandingkan panjang operasi, itu sangat cepat. Semua rusak. Melihat tren ini, akan memakan waktu kurang dari 10 menit untuk hal-hal ini rusak dan sepenuhnya dikeluarkan dari sistem tulang belakang. Apa prinsipnya? Bagaimana situasinya? Petik 2. Akupuntur sangat misterius. Untuk operasi umum yang bisa saya pahami, bahkan operasi internal tubuh dapat diganti, itu hanyalah tempat untuk bertarung, ya Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda melihat grafik prediksi, pasien ini diharapkan dapat sepenuhnya pulih tanpa sayatan, itu hanya lebih sesat daripada reseksi laser, kuncinya adalah tidak ada gejala sisa. 867. Kekhawatiran Heng Tian Muraki bukannya tidak masuk akal, kinerja tim mereka saat ini tidak buruk, masalahnya adalah kekuatan tim Huaxia telah ditunjukkan. Jika beberapa pertanyaan berikutnya membiarkannya berhasil, maka kali ini yang pertama. Piala Dewa Penyembuhan selalu menjadi panggung bagi kesombongan orang Uighur, dan orang-orang domestik, rekan-rekan dan konsorsium juga memiliki kepercayaan tinggi pada mereka. Begitu yang pertama tidak dapat diselamatkan, tak satu pun dari mereka tahu bagaimana meminta maaf karena telah kembali. Kanekawasuke mengertakkan gigi karena kebencian, lanjutkan. Saya tidak percaya, berapa banyak jarum perak yang masih bisa menyembuhkan semua penyakit. Tidak ada anime gila yang berani menulis seperti ini. Petik 2. Parasite dengan nama kode 570. Parasit jangka panjang ini bersifat virtual dan secara bertahap meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu. Tempat kontes membunyikan pertanyaan yang menuntut. Teman-teman, cobalah yang terbaik untuk mengeluarkannya sesegera mungkin. Perhatikan, ketika mengirimkan, Anda harus memperhatikan untuk membunuh mereka sepenuhnya, jika tidak mereka akan dianggap tidak valid. Petik 2. Si Chen dan Li Bailin saling melirik, dan mereka berdua melihat keterkejutan dan kegembiraan di mata masing-masing. Kebetulan saya tidak menemui masalah apapun, tetapi saya mengalami masalah parasit. Anda tahu, si Chen Chai melakukan operasi pengambilan serangga yang sederhana dan kasar di rumah sakit kedua. Tanpa alat apapun, ia mengeluarkan parasit dari kepala pasien penting, dan para ahli rumah sakit kedua masih mengadakan pertemuan untuk membahasnya dengan sakit kepala. Li Bailin tidak bisa menahan tawa liar. Lihatlah, kali ini adalah permainan terbaik dokter ilahi kecil, semua orang dapat sepenuhnya menenangkan hati mereka. Tak satu pun dari perawatan yang terkait dengan parasit sederhana, dan menilai dari kesulitan ditempatkan pada prostesis, itu sama sekali bukan obat acak yang dapat memaksa mereka untuk patuh, dan 80% tidak dapat lolos dari operasi. Artinya, konsumsi waktu umumnya akan sangat lama, dan si Chen memiliki cukup waktu untuk mengerahkan kemampuannya, yang jelas merupakan masalah 10 hingga 9. Para ahli penyakit dalam memanfaatkan waktu untuk memeriksanya. Di bagian luar kantong perut, sarang parasit linier ditemukan di tempat ini, dengan kuku panjang dan rambut tipis, sekitar 10, dan jika Anda melihat spektrum warna, ada banyak telur atau larva yang terbentuk tanpa bentuk, dan sekarang kita perlu menggambar garis potong. Pemeriksaan dilakukan oleh Departemen Penyakit Dalam, dan spesialis bedah toraks dapat membantu dengan operasi tertentu. Si Chen mengangguk sedikit. "Yah, kamu bisa mencoba membuka luka kecil di posisi yang sesuai, ingat bahwa sayatannya harus cukup dalam. Bidang pandang bedah benar-benar terlalu kecil, apakah itu benar-benar cukup?" Li Bailin sedikit khawatir, bagaimanapun juga, seluruh sarang parasit jelas lebih sulit daripada kasus-kasus sebelumnya di rumah sakit kedua. "Aku akan berurusan dengan yang besar, dan yang kecil yang bisa kamu gunakan dengan cara yang kamu kuasai untuk melenyapkannya." Si Chen tersenyum percaya diri. Jika tidak ada yang lain, nematoda dengan kode nama 570 tentu tidak mudah dihilangkan. Begitu mereka menghadapi bahaya, mereka akan mengebor jauh ke dalam tubuh manusia, yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Hanya setelah membuangnya, sisanya tidak mengatakan para ahli yang hadir, rumah sakit tingkat kabupaten manapun mungkin memiliki kemampuan untuk beroperasi.
Setelah pengamatan penuh, si Chen mulai memberikan jarum lagi. 8 lelucon. Kanekawa Sukezo memarahi dan menarik pandangannya, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak percaya, beberapa pertandingan, tim Huaxia dapat menggunakan jarum perak untuk menang. Sekarang cacingannya, apakah jarum perak itu masih bisa melacak dan membunuh parasit itu? Nanorobots dan serum akhirnya berguna, dan tim Koryo dan Uighur menyembunyikannya, mempercepat operasi sambil mencoba menggunakan dinding manusia untuk mengaburkan penglihatan mereka sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Anehnya, Brigade Yudas benar-benar mengeluarkan robot biologis juga. Hanya saja sangat aneh, diminum melalui kapsul, dan saya tidak tahu metode apa yang harus digunakan untuk memecahkan kapsul di bagian yang perlu dibersihkan. Di negara lain, kebanyakan dari mereka dipilih di tempat, atau dengan obat-obatan dengan berbagai fungsi, tentu saja, operasi juga penting. Pembedahan pada operasi toraks sangat umum, dan bahkan tim seperti tim Vietnam Selatan sangat terampil. Bab 868. Jarum perak diikat dalam lingkaran, dan si Chen masih memegang dua di tangannya, menyaksikan pemantauan waktu nyata pada gambar. Saat jarum perak menyelidiki, sarang nematoda mulai menggeliat perlahan ke segala arah seolah merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka lambat, tetapi sangat mematikan. Untuk mengetahui bahwa ini ada di dalam tubuh manusia, mereka berjalan dalam langkah acak, kemungkinan sayatan bedah akan meningkat, itu hanyalah hal yang fatal. Si Chen membidik titik akupuntur, dan jarum perak itu jatuh. Tiba-tiba, di mata semua orang yang ketakutan, kantong perut mulai menggeliat liar. Darah di daerah ini seperti banjir bandang, dengan panik membasuh sarang nematoda ini. Dalam penglihatan mikro, seluruh sarang nematoda seperti ikan yang hanyut bersama ombak, dan terpaksa mundur keluar karena ketidakmampuan untuk menahan dampaknya. Si Chen memegang jarum perak terakhir di tangannya, bergerak sedikit dengan posisi mereka. Kemudian, setelah mereka menarik jarak yang cukup, mereka dengan cepat dan akurat jatuh. Kantong perut mulai berkontraksi dengan hebat, dan otot-otot di sekitarnya sepertinya dirangsang oleh sesuatu, dan dinding yang kokoh terus-menerus mengencang, meremas semuanya keluar. Sarang nematoda tampaknya didorong tanpa terlihat dan terus mengebor. Si Chen terus-menerus menarik jarum perak dan menancapkannya ke bawah, seolah-olah dia sedang memanipulasi tangan tak terlihat dari orang tubuh itu. Nematoda tidak memiliki cara untuk bersembunyi, dan pada akhirnya, yang pertama berhasil diekspos ke lapangan. Cepat, bunuh. Di bawah ekstasi, Li Bailin sangat bersemangat sehingga dia mulai berbicara di kota, benar-benar lupa untuk menjaga Cheng Tua dalam kehidupan sehari-harinya. Sekelompok ahli telah menunggu lama, dan mereka tiba-tiba menjepitnya dengan tang tipe kait dan berhasil memotongnya. Aku akan pergi, bidang ini sangat jelas. Yang kedua. Parasit pertama dilemparkan ke Baki, diikuti oleh yang kedua. Lalu yang ketiga, yang keempat, sampai yang terakhir. Baru setelah semua parasit dihilangkan, si Chen bertepuk tangan dan menyelesaikan pekerjaannya. Li Bailin dan yang lainnya melakukan pekerjaan finishing dan pembersihan terakhir, yang memakan waktu kurang dari 15 menit sebelum dan sesudah, dan mulai sayatan dan jahitan. Pada menit ke-30, mereka membunyikan bel perlahan. Tim lain. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tim Huaxia tidak akan mengalami masalah. Apakah tidak ada cukup obat atau peralatan perlu diganti? Sebuah tim menyindir. Apa yang diketahui hantu? Tentunya itu tidak dilakukan. Yang lainnya menggema, kami telah menunda aksi obat selama 20 menit, itu pasti tidak secepat itu. Direktur wasit merasa bahwa anjing itu berbunyi bip, dan para ahli dari Asosiasi Medis Asia dan penyelenggara Sinpo semua datang untuk menonton dan bertanya tentang proses operasi dan prinsip di tempat. Melihat nematoda yang dirawat di nampan, serta larva dan telur yang dibersihkan, dan sumber penyakit prostetik medis yang dirawat dengan bersih, kerumunan tidak tahu harus berkata apa. Di sisi tim Uighur, seorang ahli benar-benar pingsan, langsung menjatuhkan benda itu di tangannya. Apa yang masih kamu sibukkan? Tim Huaxia telah menang lagi, ayo menyerah. Petik 2. Bab 869. Setelah permohonan panik mereka tidak berguna, mereka meninggalkan tempat konferensi dengan putus asa, dan tim lain bubar. Jin Chuan Sukesan menatap punggung si Chen, mulutnya mati, dan kedua kumis itu terlihat sangat suram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kali ini tidak hanya tidak memukul pemuda ini, tetapi karena alasannya, tim Uighur menderita Waterloo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah premis persiapan penuh seperti itu,
yang pertama tidak hanya tidak memiliki bagian, tetapi bahkan yang kedua dirampok oleh orang-orang Goryeo. Ini tidak bisa ditoleransi. Mengesampingkan masalah kehormatan, jutaan dolar yang dijanjikan oleh asosiasi medis dan konsorsium sebelumnya pasti juga telah hilang. Dengan kata lain, uang untuk menebus 6 atau 5 orang Jinchuan Ryuji harus dibayar sendiri. Selain itu, uang ini tidak dapat dibayar lebih sedikit, dan Kanekawa Sukezo sangat marah sehingga dia ingin mati di tempat. Di antara 5 orang, Kanekawa Mirei tidak mengatakan apa-apa, dan 3 sisanya juga mengikuti Kanekawa Ryuroku. Hubungan di belakang mereka bersatu dengan diri mereka sendiri, dan demi perseteruan 2 juta dolar, Kanekawa Sukezo tidak cukup bodoh untuk melangkah sejauh ini. Dengan berakhirnya kompetisi, tim Huaxia kembali dengan penuh kemenangan, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan kesuksesan. Secara khusus, Li Bailin, yang memimpin tim, hanya menganggap Si Chen sebagai idola dan percaya bahwa penghargaan ini adalah penghargaan dari Si Chen. Tentu saja, di hadapan pujian Li Bailin, Si Chen selalu memperlakukannya dengan tenang. Dia tidak peduli dengan nama-nama palsu ini, dia hanya mencoba yang terbaik untuk memenangkan kejayaan bagi tim. Adapun kekalahan tim Uighur yang arogan, bukankah karena kekuatan mereka terlalu lemah? Lagi pula, hanya talenta sejati dan pembelajaran praktis yang dapat berjalan tanpa keraguan. Tim Huaxia mengepung pahlawan besar Si Chen untuk meninggalkan arena, dan Li Bailin segera mengadakan perayaan skala kecil di suite besar. Dengan cara ini, Li Bailin masih merasa itu tidak cukup, dan mengumumkan di tempat bahwa perjamuan perayaan besar lainnya akan diadakan di hotel mewah di kapal pada malam hari. Orang-orang di rumah sakit kota menghindari perayaan itu karena berbagai alasan. Dalam menghadapi kehormatan yang begitu istimewa, mereka tidak memiliki tempat untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak memiliki wajah untuk berpartisipasi. Bahkan Kitongzu dan Ma yang langsung pindah dari kamar dengan biaya sendiri, dan tidak ada wajah untuk terus berada di depan semua orang. Bisa dibayangkan bahwa gaya yang ditampilkan oleh Si Chen di konferensi kali ini telah memukul mereka sejauh mana. Kebisingan di suite berlanjut, dan kerumunan bernyanyi dan menari, merayakan kehormatan yang belum pernah diberikan. Si Chen duduk dengan tenang, punggungnya dengan malas bersandar di sofa, menatap orang-orang yang bahagia, dan sudut mulutnya naik dengan memuaskan. Cegukan, saat dia menuangkan anggur dengan kepala tertunduk, sepasang lengan melingkari leher Si Chen, dan ternyata Qian Bao yang datang. Si Chen, kamu terlalu tampan, aku tidak ingin menciummu 2 kali, kan? Dengan bantuan alkohol, bayi itu cemberut bibir merah seksi, terlepas dari kenyataan bahwa dia datang, dan mata yang indah itu berair. Dia memiliki ide ini sejak usia yang sangat dini, tetapi dia hanya memperkirakan identitas Si Chen dan telah menahan diri. Tapi hari ini, permainan Si Chen yang tenang dan percaya diri di lapangan membuat Qian Bao sekali lagi terkesan. Benar saja, itu adalah pria yang dia hormati, dimanapun dia berdiri, itu adalah pemandangan yang paling menarik perhatian di antara kerumunan. Jadi kali ini tidak lagi keraguan, hanya melalui kekuatan anggur, berinisiatif untuk mengirim ciuman harum. Pada saat kecil yang disengaja ini, tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Namun, begitu Qian Baoren mendekati Si Chen, dia didorong olehnya dalam suasana hati yang buruk. Aku berani menggoda, apakah kamu berhutang untuk bertarung? Petik 2. Bab 870. Sebaliknya, langkahnya yang seperti itu meredakan kegugupan bayi Qian hingga bahunya sedikit gemetar. Dia bersandar di sofa, menyipitkan matanya untuk menyembunyikan semua kekecewaannya, dan bergumam di mulutnya, pria tampan, kamu sangat tampan, kemarilah dan biarkan adikmu menciumnya. Petik 2. Si Chen menggelengkan kepalanya diam-diam, dia tidak tahu berbagai pikiran Qian Bao, berpikir bahwa dia benar-benar mabuk. Melihat bayi Qian yang sedang bersandar di sofa dan mabuk, Si Chen sangat tidak berdaya. Dia memikirkannya, melepas mantel di tubuhnya, dan dengan lembut menutupi tubuh bayi Qian, tetapi mulutnya jijik, cuacanya sangat dingin, kamu berani mabuk, Sister Bauer, kamu benar-benar cukup bodoh. Bos, kenapa kamu masih duduk di sini? Berjalan-jalan, temani aku untuk minum-minum, dan minta orang-orang yang membujuk anggur untuk pergi. Petik 2. Pang Bo bergegas dan langsung menyeret Si Chen pergi. Qian Bao menyipitkan matanya dan bersandar di sofa, merasakan mantel dengan suhu tubuh Si Chen, hidungnya sedikit masam, dan sudut matanya diam-diam mengalirkan air mata kristal. Si Chen,
Mengapa saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu dan tidak mengenal Anda yang begitu baik lebih awal? Pesta itu berlangsung hingga larut malam, dan semua orang bubar berpasangan. Beberapa kembali beristirahat dalam keadaan mabuk, sementara yang lain lebih energi dan memanggil teman-teman untuk bermain di kapal pesiar, seperti Pompo dengan lidah yang besar. Dia setengah tergantung di bahu si Chen saat ini, dengan mabuk menunjuk ke tangan dan kakinya. Bos, tahukah kamu, hari ini kamu sangat tampan. Petik 2. Si Chen tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, membantu Pangbo berjalan menuju kamar mereka. Kamu berbicara lebih sedikit ketika kamu mabuk, tahukah kamu bahwa akan ada nada? Petik 2. Mereka berdua mengobrol kembali, dan Qian Bao mengikuti di belakang diam-diam, dan ekspresi wajahnya sedikit kesepian. Dia juga ingin menjadi seperti Pangbo, dengan tidak hati-hati tergantung di tubuh si Chen. Lengannya yang kuat pasti terasa aman saat dia mencondongkan tubuh, bukan? Namun, sangat disayangkan bahwa dia mengenal si Chen terlambat dan terlambat, pria yang sangat baik, telah menikahi istrinya lebih awal, dan hidup ini hanya bisa menyesal untuk dilewatkan. Pesta itu akhirnya tidak diumumkan sampai tengah malam, dan kerumunan itu tertidur. Kegembiraan permainan yang pasti akan hilang dimenangkan dengan luar biasa, dan kegembiraan di dalamnya tak terlukiskan. Orang-orang tidak tahu hadiah seperti apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka kembali ke China, jadi mereka akan bermain sangat gila. Setelah mereka semua tertidur, si Chen duduk tanpa kelelahan. Sepanjang hari-hari ini, dia memberikan suntikan untuk mengobati penyakitnya, dan sekarang dia akhirnya benar-benar dibersihkan. Ekor 9 Hanzang telah diletakkan di tangannya, dan dia telah menyimpannya di freezer yang sangat indah dan menemukan tempat yang cocok untuk meletakkannya. Sekarang harta karun surgawi 9 rasa telah menemukan 3 rasa, tetapi 6 rasa yang tersisa masih tidak mengerti. Si Chen mengangkat alisnya sedikit, merenung sejenak, dan tersenyum dengan tenang. Apakah itu 300 tahun ginseng liar atau astragalus yang didukung perak? Diperkirakan itu bukan tugas yang mudah untuk diperoleh. Tapi si Chen sudah melihat harapan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah menjadi orang yang takut akan masalah dan tantangan, dan hatinya tidak cemas. Hilangnya kekuatan yang tiba-tiba telah membuatnya menjadi orang biasa, dan dia dapat menikmati kehidupan yang serba lambat seperti orang lain. Dan mentalitas Master Super sebelumnya secara bertahap kembali ke mentalitas orang biasa, dan tidak akan ada kerenggangan dari teman-teman biasa di sekitarnya. Dan mencoba lagi dan lagi untuk mendapatkan harta surga dan bumi, itu akan menjadi tantangan yang dinanti-nantikan. Memikirkan hal ini, si Chen tidak bisa menahan senyum. Hidup itu seperti ini, pasang surut, berubah-ubah. Asam, manis, pahit, pedas dan asin, setiap rasa ditakdirkan untuk dicicipi, dan masing-masing ditakdirkan untuk dialami. Justru karena inilah hidup begitu berharga, dan hidup ini penuh dengan selera.